Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai eh, Sustainable Development Goals, yang dimana merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sustainability Reporting. Terutama di sini kami akan membahas poin yang ke-14 mengenai ekosistem laut. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rindi Diana Supartini, yang kedua ada Nurul Mahfaza Umari, dan yang ketiga ada Anissa Aprianti, lalu ada Nurul Latifah, dan ada Siti Aisyah. Selanjutnya untuk pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini ada Sustainable Development Goals. Apa sih Sustainable Development Goals atau yang biasa kita sebut atau kita singkat sebagai SDGs, yaitu merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, SDGs ini berisi 17 tujuan dan ada 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. 17 tujuannya itu diantaranya yang pertama itu ada menghapus kemiskinan, kemudian ada mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat itu ada pendidikan bermutu, yang kelima ada kesetaraan gender, yang keenam ada akses air bersih dan sanitasi, yang ketujuh ada energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan itu ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kesembilan itu ada infrastruktur, industri, dan inovasi, yang kesepuluh ada mengurangi ketimpangan, yang kesebelas ada kota dan komunitas yang berkelanjutan, yang ke-12 itu ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13 ada penanganan perubahan iklim. Ke-14 itu ada menjaga ekosistem laut. Ke-15 ada menjaga ekosistem darat. Ke-16 itu ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dan yang terakhir itu ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemudian kelompok kami di sini akan membahas lebih lanjut mengenai tujuan SDGs untuk poin 14, yaitu menjaga ekosistem laut. Menjaga ekosistem laut itu memiliki tujuannya yaitu untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada isu strategis dan permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, itu ada pengelolaan perikanan, yaitu masih lemahnya sistem pengolahan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini telah diindikasi dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala pada tangkap atau overfishing, seperti Selat Malaka, perairan timur Sumatera, Laut Jawa, dan Selat Bali. Sementara di perairan laut kawasan timur Indonesia, tingkat pemanfaatan sumber daya ikannya belum optimal atau masih underfishing. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu yang mengalami overexploitation, nelayan-nelayannya umumnya menjadi miskin karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu pula, sangat rawan terjadinya konflik antar nelayan di perairan tersebut. Selanjutnya, kedua itu ada penegakan hukum atau law enforcement. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia juga relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini,
Selain mengakibatkan kerugian negara, baik secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Contoh utama akibat belum tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah maraknya IUU fishing yang jelas-jelas menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masalah selanjutnya yaitu masalahnya terletak pada pelaku usaha perikanan, di mana pelaku usaha perikanan yang sebagian besar ini belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak atau economy of scale. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang melakukan praktik-praktik usaha perikanannya tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, adapun target dan solusi atas permasalahan yang dipaparkan dalam SDGs yang poin 14. Yang pertama yaitu targetnya adalah pada tahun 2025 akan mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi ke lautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa barang laut dan polusi bahan makanan. Lalu target yang kedua yaitu pada tahun 2020 secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan termasuk dengan memperkuat daya untuk memperkuat daya tahannya dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu untuk target tahun 2020, secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ilegal, juga praktek-praktek pemancingan yang destruktif, serta mengimplementasikan perencanaan manajemen berbasis ilmiah. Selanjutnya, pada tahun 2020 juga membuat target yaitu mengkonservasi setidaknya 10% dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional, dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Target selanjutnya, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebih dan pengambilan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal. Selanjutnya, target untuk tahun 2030 yaitu meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang, kepulauan kecil, dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya kelautan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada solusi. Nah, solusi pertama yaitu meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap levelnya. Lalu yang kedua, solusinya yaitu meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset, dan teknologi kelautan dengan melihat pada kriteria dan paduan Komisi Antar Pemerintah Oseanografi mengenai transfer teknologi kelautan, di mana agar dapat meningkatkan kesehatan laut dan memperbanyak kontribusi keanekaragaman hayati laut terhadap pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang, kepulauan kecil, dan negara kurang berkembang.
Lalu yang ketiga, yaitu menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil. Lalu yang terakhir, solusinya yaitu memperbanyak konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap laut dan sumber daya. Sekian dari saya. Ya, berikut ada beberapa gambar untuk masa depan laut kita jika kita dapat memenuhi target yang telah dipaparkan dalam Sustainable Development Goals yang poin ke-14. Dengan begitu, diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai materi kali ini, orang-orang yang menonton video kami akan lebih sadar dan terbuka untuk selalu menjaga kelestarian laut kita. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.